Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-11 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pemisahan campuran. Sebelum kita memasuki materinya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan berbagai metode pemisahan campuran. Baik, kita masuk ke materinya, yaitu pemisahan campuran. Pemisahan suatu campuran itu bertujuan untuk mendapatkan zat atau materi penyusun dari campuran tersebut. Pemisahan suatu campuran dapat dilakukan bila kita mengetahui sifat-sifat fisika dan sifat-sifat kimia. Dengan mengetahui sifat tersebut, kita dapat menentukan metode yang tepat atau yang benar untuk memisahkan campuran. Metode untuk memisahkan zat-zat dalam campuran antara lain itu ada 7. Yang pertama yaitu adalah filtrasi atau penyaringan. Metode filtrasi menggunakan yang namanya teknik penyaringan. Penyaringan adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran. Metode filtrasi untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Metode filtrasi ini tadi untuk memisahkan zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Sebagai contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Di laboratorium, alat-alat yang diperlukan dalam proses filtrasi yaitu Erlenmeyer, pengaduk, corong, penyaring, dan kertas saring. Saat melakukan filtrasi, campuran heterogen ditempatkan dalam Erlenmeyer, diaduk hingga tercampur semua, lalu didiamkan hingga terbentuk yang namanya endapan. Siapkan Erlenmeyer lain, pasang kertas saring di atas corong yang ditaruh di mulut Erlenmeyer. Tuang campuran heterogen ke dalam corong yang telah dilengkapi kertas saring. Zat padat akan tertahan di kertas saring, sedangkan zat cair mengalir melalui pori-pori kertas saring dan terkumpul di Erlenmeyer. Zat cair hasil filtrasi terlihat bening, berbeda dengan zat cair sebelum dipisahkan. Zat bening hasil filtrasi disebut dengan filtrat, sedangkan zat padat yang tertinggal di kertas saring disebut residu atau sisa. Perlu diketahui, semakin besar ukuran zat padat yang akan disaring, ukuran pori-pori alat saring juga semakin besar. Misalnya, untuk memisahkan campuran pasir dengan kerikil digunakan alat saring berpori renggang, sementara untuk memisahkan campuran tepung dengan gula pasir digunakan alat saring berpori agak rapat. Bisa dilihat salah satu gambar di samping tentang proses filtrasi. Yang kedua adalah sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Alat untuk sentrifugasi disebut dengan centrofug. Dalam alat centrofug, bisa dilihat pada gambar di bawah, campuran dalam tabung diputar secara horizontal sehingga cairan dan padatan akan bergerak ke arah luar bidang putaran. Dengan demikian, padatan akan berkumpul di dasar tabung. Campuran akan terbagi menjadi 2 fase, yaitu cairan yang disebut supernatan dan padatan yang mengendap disebut palet.
Metode sentrifugasi sering digunakan di laboratorium untuk analisis darah. Dengan metode sentrifugasi, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. Nah, peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, bisa kalian lihat gambar dari alat sentrifugasi, yaitu untuk analisis darah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah distilasi atau penyulingan. Nah, distilasi merupakan proses zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Peserta didik yang Bapak banggakan, diperhatikan, distilasi dikenal juga dengan istilah penyulingan. Pada proses distilasi, zat yang akan didistilasi direndam dalam satu pelarut untuk melarutkan kandungan zat yang ingin dipisahkan. Zat yang ingin dipisahkan mempunyai titik didih berbeda dengan titik didih pelarut. Dalam proses distilasi terdapat dua tahapan penting, yaitu penguapan dan pengembunan zat yang diinginkan. Cairan hasil penyulingan atau distilasi disebut distilat. Alat-alat yang digunakan pada proses distilasi yaitu labu distilasi alas bulat, kondensor atau alat pengembun, termometer batang, pemanas Bunsen, kasa Erlenmeyer, batu didih, selang plastik, dan statif. Nah, rangkaian alat distilasi dapat dilihat pada gambar di samping. Melalui distilasi, zat yang akan dipisahkan, misalnya bunga melati, dimasukkan ke dalam labu alas bulat, kemudian ditambahkan pelarut hingga bunga melati terendam. Aduk-aduk hingga bunga layu. Tutup leher labu dengan sumbat, pastikan tertutup rapat. Jika perlu, balurkan gip di sekitar sumbat. Lalu pasang termometer pada lubang sumbat. Hubungkan labu alas bulat dengan alat pengembunan, kondensor, sangga dengan statif. Pasang selang plastik pada tempat aliran air. Ingat, jangan terbalik. Aliran air masuk di sebelah bawah, sedangkan aliran air keluar di sebelah atas. Panaskan labu alas bulat dengan Bunsen. Setelah beberapa saat, komponen yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Setelah terbentuk uap akan mengalir ke alat pendingin atau kondensor dan berubah wujud menjadi cair mengembun. Cairan ini mengalir dan tertampung dalam Erlenmeyer. Cairan hasil penyulingan atau distilasi disebut distilat. Pada penyulingan bunga melati, distilat yang dihasilkan merupakan zat pemberi aroma harum melati. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang proses distilasi atau penyulingan. Bagaimana peserta didik kelas 7? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi adalah metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak, ya. Nah, kromatografi dibedakan menjadi 4, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi kertas, ya. Nah, kromatografi yang paling sederhana tadi adalah kertas. Alat yang digunakan pada metode pemisahan kromatografi kertas yaitu kertas kromatografi sebagai fase diam, air atau pelarut polar lain sebagai fase gerak, gelas beaker sebagai wadah pelarut, dan penyangga kertas kromatografi. Kertas kromatografi yang digunakan dalam kromatografi kertas dapat menggunakan kertas Wetman nomor 1. Kertas ini mempunyai pori-pori besar sehingga noda dapat merembes dengan cepat dan teratur. Campuran zat sederhana seperti zat warna dalam tinta
atau zat warna dalam makanan dapat dipisahkan menggunakan yang namanya kromatografi kertas dengan pelarut Aquades. Kromatografi mempunyai kelebihan karena dapat memisahkan sejumlah kecil zat yang tidak dikenal menjadi bagian-bagiannya, lalu setiap bagian tersebut dapat diuji tadinya. Nah, ini adalah proses pemisahan campuran secara kromatografi. Peserta didik yang Bapak banggakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kelima, sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menjublim atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Proses sublimasi dapat digunakan untuk memperoleh zat yang lebih murni dari campuran yang mudah menyublim, misalnya kamfer dan iodin. Prinsip kerja sublimasi mengubah zat padat menjadi uap lalu memadatkan kembali uap yang terbentuk. Nah, bisa dilihat pada gambar selanjutnya. Yang keenam adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses pemisahan zat padat dari larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Proses evaporasi dapat dilakukan pada campuran materi yang memiliki perbedaan titik didih, seperti pada proses pembentukan garam dari air laut. Bisa dilihat pada gambar proses evaporasi ini. Yang terakhir, yang adalah atraksi magnetik. Adalah metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Bisa dilihat pada gambar, yang mana tanah merupakan salah satu contoh campuran sehingga terdapat beberapa macam komponen zat di dalamnya, termasuk salah satu pasir besi. Pasir besi memiliki sifat ferromagnetik, yaitu dapat ditarik magnet dengan baik. Oleh karena itu, jika kita menginginkan pasir besi dari campuran tanah, kita hanya perlu mendekatkan sebuah magnet ke tanah tersebut. Setelah beberapa saat, pasir besi akan tertempel pada magnet yang kita dekatkan. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.